Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai aplikasi yang kami rancang, yaitu tentang finansial teknologi atau pembayaran. Dengan saya, Dasya Febrianti Amarisna, dan juga rekan saya, Dia Nur Angelita, Nur Fazria Harimatu Zahra, dan Syifa Ramadhani. Pada eksekutif summary, berdasarkan laporan yang berjudul Customer Preference Towards Banking and E-Wallet Apps, melibatkan sekitar 1.000 responden yang tinggal di Indonesia, yang memberikan pendapatnya pada periode 20 hingga 25 Mei 2022. Aplikasi bank, finansial, dan sejenisnya ternyata dipakai oleh 64% dari total responden. Dari angka tersebut, 84% diantaranya sering menggunakan aplikasi dompet elektronik alias e-wallet. Di antaranya GoPay 88%, Dana 83%, OVO 79%, ShopeePay 76%, dan Link Aja 30%. Dengan adanya layanan dari Mauris, maka masyarakat Indonesia dapat mengirimkan dana antar e-wallet yang berbeda tanpa dikenakan biaya administrasi. Mauris adalah aplikasi penyedia layanan transfer antar e-wallet. Aplikasi ini bertujuan untuk membantu masyarakat Indonesia dalam menghemat biaya transfer dan juga memberikan kemudahan pengguna dalam melakukan transfer antar e-wallet. Pengguna hanya perlu melakukan transfer dari dan ke e-wallet yang dituju melalui aplikasi Mauris. Mauris akan digunakan untuk melakukan transfer dari dan ke e-wallet berikut, yaitu GoPay, OVO, ShopeePay, Dana, dan Link Aja. Mauris dapat digunakan untuk semua masyarakat Indonesia yang telah memiliki salah satu e-wallet yang terdaftar pada Mauris. Pengguna Mauris hanya perlu mengunduh aplikasi Mauris di Play Store ataupun App Store, kemudian menginstal pada perangkat smartphone miliknya. Lalu pada bagian 1 menjelaskan tentang sistem request. Sistem informasi yang kami rancang yaitu Mauris, aplikasi penyedia layanan transfer antar e-wallet, yang bertujuan untuk membantu masyarakat Indonesia dalam menghemat biaya transfer dan memberikan kemudahan pengguna dalam melakukan transfer antar e-wallet. Pengguna hanya perlu melakukan transfer dari dan ke e-wallet yang dituju melalui aplikasi Mauris. Mauris akan digunakan untuk melakukan transfer dari dan ke e-wallet berikut, yaitu GoPay, OVO, ShopeePay, Dana, dan Link Aja. Di sini ada pengguna yang akan menggunakan. Mauris dapat digunakan oleh semua masyarakat Indonesia yang memiliki salah satu e-wallet yang terdaftar pada Mauris. Pengguna Mauris hanya perlu mengunduh aplikasi Mauris di Play Store ataupun App Store, kemudian menginstal pada perangkat smartphone miliknya. Pengguna Mauris wajib melakukan verifikasi diri melalui kartu identitas KTP dan foto wajah bersama dengan KTP. Pengguna juga perlu mendaftarkan nomor handphone dan email sebagai syarat untuk melakukan verifikasi. Di sini terdapat proyek sponsor dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dengan jabatan Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Pada Bisnis Need, Lembaga Riset Pasar dan Perilaku Konsumen merilis laporan terbarunya seputar penggunaan layanan aplikasi keuangan alias finansial di Indonesia. Laporan yang berjudul Customer Preference Towards Banking and E-Wallet Apps melibatkan sekitar 1.000 responden yang tinggal di Indonesia, yang memberikan pendapatnya pada periode 20 hingga 25 Mei 2022. Berdasarkan laporan itu, aplikasi bank, finansial, dan sejenisnya ternyata dipakai oleh 64% dari total responden. Dari angka tersebut, 84% diantaranya sering menggunakan aplikasi dompet elektronik alias e-wallet. Di antaranya GoPay dengan 88%, Dana 83%,
OVO 79%, ShopeePay 76%, dan Link Aja 30%. Dengan adanya layanan dari Memories, masyarakat Indonesia dapat mengirimkan dana antar e-wallet yang berbeda tanpa dikenakan biaya administrasi. Berikut adalah business requirement. Terdapat functional requirement di mana pengguna Memories dapat registrasi akun untuk masuk ke aplikasi Memories, mentransfer dana, menambahkan e-wallet tujuan, mengisi data transfer, mengisi nominal dana yang akan dikirimkan, memilih pembayaran via e-wallet transfer, membatalkan transfer dana, mengunggah bukti transfer, melihat status transfer, dan mengunduh bukti transfer. Lalu admin dapat memverifikasi pengguna. Lalu pada non-functional requirement, terdapat 3 poin utama. Yang pertama adalah performance requirement, di mana proses transfer berlangsung tidak lebih dari 5 menit. Lalu security requirement, hanya pengguna yang telah terverifikasi yang dapat memakai aplikasi Memories. Hanya e-wallet yang valid yang akan muncul di Memories. Penggunaan fingerprint dan sandi untuk membuka aplikasi Memories. Dan data dan informasi pengguna dirahasiakan dari pengguna lain. Dan yang terakhir adalah operational requirement, di mana sistem dapat beroperasi di sistem operasi Android dan sistem operasi iOS. Sistem dapat melakukan backup secara berkala, yaitu setiap 24 jam. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh dia. Terima kasih Dahyu. Sekarang saya akan menjelaskan tentang business value. Pada bagian ini terdapat 2 bagian, yaitu intangible dan tangible. Pada bagian intangible terdapat kepuasan pengguna Memories dapat meningkat karena bisa melakukan transfer ke berbagai e-wallet hanya dengan satu aplikasi. Lalu juga membuka jalan untuk transfer antar e-wallet. Pada bagian tangible, terdapat penghematan biaya administrasi untuk top up sebesar 50%, lalu juga adanya penghematan waktu, biaya, serta tenaga untuk user dalam melakukan transfer antar e-wallet. Lalu selanjutnya pada bagian special issues, jika e-wallet yang terdaftar di layanan Memories sedang mengalami kendala sistem ataupun jaringan internet yang digunakan tidak stabil, maka aktivitas transfer yang sedang dilakukan akan memakan waktu lebih lama ataupun bahkan bisa gagal. Kemudian kita akan lanjut ke bagian 2, yaitu sistem analisis dokumen. Terdapat analisis data dan informasi. Pada informasi yang pertama terdapat transfer dana yang datanya adalah e-wallet tujuan, e-wallet pengirim, nomor handphone penerima, nominal dana, tanggal, dan waktu terkirim. Sumber datanya adalah aplikasi Memories. Yang kedua, pada informasi dana yang dihemat terdapat data transaksi dan biaya administrasi. Sumber datanya adalah aplikasi Memories. Yang ketiga, ada informasi profil pengguna yang datanya adalah nama, email, dan nomor handphone. Sumber datanya adalah aplikasi pengguna Memories ataupun aplikasi di luar Memories. Yang keempat, ada informasi daftar penerima yang datanya adalah e-wallet tujuan, nomor handphone penerima, dan sumber datanya adalah aplikasi Memories. Yang terakhir, ada informasi riwayat yang datanya adalah bukti transfer dan sumber datanya adalah aplikasi Memories. Lalu di sini ada analisis aktor, terdapat 3 aktor, yaitu yang pertama aktor pengguna, merupakan aktor yang telah terverifikasi dan dapat menggunakan layanan Memories untuk melakukan transfer antar e-wallet. Yang kedua terdapat aktor perusahaan dompet digital, yang merupakan aktor yang menyediakan layanan penyimpanan uang elektronik, serta yang terakhir ada aktor admin, yang memegang hak akses tertinggi dan mengatur pengaturan user dan role serta pengaturan privilege. Lalu di sini ada use case diagram, di mana pengguna mentransfer dana dan menggunakan biaya transaksi. Lalu pada bagian admin memverifikasi pengguna,
Lalu pada bagian perusahaan dompet digital, memverifikasi transfer dana dan juga menambahkan dana. Selanjutnya pada bagian use case description, use case name-nya ini adalah transfer antar e-wallet, proses owner-nya adalah pengguna, terakhir diupdate oleh dia, dibuatnya pada tanggal 4 Desember 2022 dan terakhir diupdate pada tanggal 25 Desember 2022. Bisnis aktor ini adalah pengguna, serta deskripsinya ini adalah menjelaskan tentang bagaimana aktor pengguna transfer dana antar e-wallet dengan menggunakan sistem Morris. Di sini precondition-nya adalah aktor pengguna sudah terdaftar pada sistem Morris, post-conditions-nya adalah aktor pengguna dapat transfer antar e-wallet, lalu performance goal-nya adalah transfer antar e-wallet menjadi lebih mudah dan dapat menghemat biaya administrasi. Di sini juga ada basic workflow. Yang pertama ada sistem Morris akan menampilkan form login. Yang kedua, pengguna mengisi form login. Selanjutnya, sistem Morris mengirimkan permintaan login. Lalu admin akan memverifikasi permintaan login. Lalu sistem Morris mengirimkan status login berhasil. Setelah itu, sistem Morris menampilkan menu e-wallet. Setelah itu, pengguna memilih menu e-wallet sumber dana. Setelah itu, pengguna memilih menu e-wallet yang akan dituju. Lalu, sistem Morris menampilkan form nominal dana dan nomor handphone. Pengguna juga akan memasukkan nominal dana yang diinginkan dan nomor handphone e-wallet yang ingin dituju. Pengguna akan memasukkan PIN e-wallet dan sumber dana. Sistem Morris juga akan mengirimkan permintaan transfer dana. Setelah itu, admin akan memverifikasi proses. Dan jika verifikasi berhasil, maka sistem perusahaan dompet digital akan mengirimkan dana. Setelah itu, sistem Morris akan mengirimkan status transfer dana berhasil. Lalu yang terakhir, pengguna mendapatkan notifikasi dan bukti transfer dana berhasil. Selanjutnya, terdapat alternatif workflow, terdapat di nomor 4. Jika verifikasi permintaan login gagal, maka sistem Morris akan memberikan status login gagal. Dan pengguna akan kembali ke form login. Lalu pada bagian 14, jika verifikasi gagal, maka sistem Morris akan mengirimkan status transfer dana gagal. Lalu use case name ini perlu mempertimbangkan jika terdapat kegagalan pada sistem perusahaan dompet digital. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syifa Ramadhani. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya ialah user stories, di mana pengguna sebagai aktor melakukan transfer dana untuk memproses dana ke e-wallet lain dengan menghemat biaya administrasi. Selanjutnya ialah perusahaan dompet digital sebagai aktor melakukan mengelola dana untuk mengirim dan menerima dari dan ke e-wallet yang dipilih pengguna. Aktor yang ketiga ialah admin melakukan verifikasi akun untuk melihat daftar pengguna serta mengkonfirmasi akun pengguna. Lalu admin juga melakukan verifikasi proses transfer untuk melihat bukti transfer dana. Selanjutnya ialah activity diagram. Pengguna login, lalu menampilkan menu utama user, sistem akan menampilkan form login, lalu pengguna akan mengisi form login. Selanjutnya ialah sistem akan mengirim permintaan login pada admin, maka admin akan memverifikasi permintaan login. Jika status sudah sesuai, maka sistem akan mengirimkan status login berhasil. Tetapi jika tidak sesuai, maka sistem akan mengirim status login gagal dan menampilkan kembali form login. Jika status sesuai, sistem akan mengirim status login berhasil lalu menampilkan menu e-wallet, maka pengguna dapat memilih menu e-wallet sumber dana. Selanjutnya ialah pengguna dapat memilih menu e-wallet yang akan dituju, maka sistem akan menampilkan form nominal dana dan nomor handphone. Lalu pengguna akan memasukkan nominal dana yang diinginkan, memasukkan nomor handphone e-wallet yang akan dituju, memasukkan PIN e-wallet sumber dana. Selanjutnya ialah sistem akan mengirimkan permintaan transfer dana, maka admin akan memverifikasi proses. Jika status tidak sesuai, maka sistem akan mengirim status verifikasi gagal.
Tetapi jika status sudah sesuai, maka sistem akan mengirim status verifikasi berhasil, lalu mengirim dana, dan pengguna mendapat notifikasi dan bukti transfer dana berhasil. Selanjutnya ialah kelas diagram, di mana kelas yang pertama ialah kelas pengguna dengan atribut user ID, password, nama, nomor handphone, email, e-wallet dengan metode transfer berhubungan dengan kelas transfer yang memiliki atribut nomor handphone, e-wallet, nomor nominal transfer, date, time, Unicode, dan metode cancel. Selanjutnya ialah sequence diagram transfer dana antar e-wallet. Yang pertama ialah pengguna akan mengisi ID dan password, lalu untuk login, maka sistem akan memverifikasi ID dan password. Jika ID dan password salah, maka sistem akan mengirimkan kembali pada pengguna bahwa ID dan password salah. Tetapi, jika ID dan password sudah benar, maka pengguna dapat meneruskan transfer dana, yaitu memasukkan nomor handphone, lalu sistem akan mengirim status, lalu memasukkan PIN, dan mengirim dana. Selanjutnya ialah Entity Relationship Diagram atau ERD. Pada tabel pertama ialah tabel pengguna yang berisi ID pengguna sebagai primary key, nomor handphone, email, dan password. Lalu tabel selanjutnya ialah tabel e-wallet yang berisi ID e-wallet sebagai primary key, nomor handphone sebagai foreign key, dan jenis e-wallet. Selanjutnya ialah tabel yang terakhir ialah tabel transfer yang berisi ID transfer sebagai primary key, ID e-wallet sebagai foreign key, date, time. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nur Fajriya Halimati Zahra. Berikut adalah tampilan tabel matriks kewenangan data dan informasi. Yang pertama ada kolom aktor, lalu ada kolom informasi, kolom data, dan kolom kewenangan. Untuk aktor admin memegang informasi transfer dana yang berisi data e-wallet tujuan, e-wallet pengirim, nomor handphone penerima, nominal dana, tanggal, dan waktu terkirim. Kewenangannya yaitu bisa melakukan create, read, update, dan delete. Untuk aktor user, informasi yang dipegangnya yaitu mengenai transfer dana yang berisi data e-wallet tujuan, e-wallet pengirim, nomor handphone, tanggal, dan waktu terkirim. Sedangkan kewenangan yang dipegang oleh aktor user yaitu hanya bisa melakukan create dan read, tidak bisa melakukan update dan delete. Untuk aktor perusahaan dompet digital, informasi yang dipegangnya adalah terkait pengelola dana yang mana berisi data nomor handphone dan nominal dana. Kewenangan yang dipegang oleh aktor perusahaan dompet digital hanya sebatas create, tidak bisa melakukan read, update, atau delete. Untuk tampilan working prototype terdapat pada link berikut ini. Adalah tampilan working prototype aplikasi Mongrish. Yang pertama ada cover. Halaman ini adalah halaman yang akan ditampilkan ketika pengguna pertama kali mendownload aplikasi. Pengguna bisa memilih untuk daftar jika belum memiliki akun dan memilih untuk masuk jika sudah memiliki akun. Ketika pengguna memilih daftar, maka akan diarahkan ke halaman daftar di sini, kemudian mengisi form yang telah disediakan. Namun, ketika pengguna sudah memiliki akun, maka bisa memilih tombol masuk dan akan diarahkan ke halaman masuk. Setelah itu, pengguna diminta untuk memasukkan PIN sebelum bisa menggunakan aplikasi ini. Setelah itu pengguna diarahkan ke halaman utama atau home, yang mana berisi ini adalah sumber e-wallet yang akan melakukan transfer. Lalu di sini ada iklan dan ada beberapa transaksi terakhir. Jika ingin melihat riwayat transaksi selengkapnya, maka pengguna bisa memilih pilihan menu riwayat transaksi di footer ini. Akan diarahkan ke halaman riwayat transaksi yang berisi transaksi yang pernah dilakukan sebelumnya. Setelah itu, jika pengguna memiliki pertanyaan terkait aplikasi ini, maka bisa memilih menu pusat bantuan yang ada di footer. Dan untuk melihat profil, pengguna bisa memilih
menu profile yang sama juga berada di footer, yang mana profile ini berisi foto profile, lalu nama, email, dan nomor telepon. Lalu di sini ada pengaturan terkait akun dan keamanan, dan untuk melakukan logout. Ketika pengguna akan melakukan transfer, maka bisa memilih sumber dana. Yang pertama memilih sumber dana, lalu pengguna diarahkan ke halaman utama transfer di sini. Halaman utama transfer di sini, pengguna bisa memilih e-wallet yang sudah tersimpan atau sudah pernah transfer sebelumnya, ataupun bisa menambah e-wallet baru. Ketika pengguna memilih menu e-wallet baru, tambah e-wallet baru, maka diarahkan ke halaman tujuan. Pengguna bisa memilih beberapa pilihan e-wallet tujuan dan diarahkan untuk mengisi nomor e-wallet tujuan. Setelah itu, pengguna diminta untuk mengisi nominal, lalu PIN e-wallet, memasukkan PIN e-wallet, dan setelah transaksi berhasil akan mendapatkan invoice atau bukti transfer dari aplikasi Mourish. Untuk physical architecture layer design, yang pertama yaitu spesifikasi server, yaitu menggunakan Red Hat Enterprise Linux 7.3, lalu CentOS atau Oracle Enterprise Linux untuk server basis data, hardware virtual machine, sistem basis data Oracle 11GR2, web server Apache Tomcat, dan load balancer yang digunakan adalah Apache Load Balancer. Untuk spesifik kliennya yaitu sistem operasinya Android atau iOS, hardware-nya yaitu 4GB RAM dan internal 64GB. Untuk software yaitu bisa mendownload Mourish di Play Store atau App Store. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.